Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wijaya Kusuma, NIM 1911330059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu manajemen konflik di Irak. Perang merupakan pengalaman tersulit dalam kehidupan yang selalu membawa berbagai macam masalah, baik secara individu, sosial, dan bahkan global. Ketika sebuah bangsa melalui masa perang, fakta dan berbagai peluang yang terkandung di dalamnya, jika kemudian hari kita pikir kembali, maka tidak dapat terbayang besarnya. Perang Irak dikenal sebagai pertahanan suci dan perang revolusi Iran dan Qais Saddam di Irak. Perang ini dimulai pada bulan September 1980 dan berakhir bulan Agustus 1988. Perang bermula ketika pasukan Irak menerobos perbatasan Iran tanggal 28 September 1980. Kondisi politik sebelum Perang Teluk. Sebagai sumber utama energi dunia, fluktuasi harga minyak dunia akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Hal ini juga sejalan dengan ketergantungan dunia atas minyak bumi. Sebagai sumber energi masih sangat besar kondisi kritis di Asia Barat. Pengelolaan sumber minyak dan ketersediaan air bersih merupakan isu internal kawasan yang paling sunter diperbincangkan. Keduanya menjadi bahan atau objek subur dalam kajian kawasan tersebut pada jelang abad modern hingga saat ini. Munculnya revolusi Islam di Iran tahun 1979 merupakan tahun terpenting dalam sejarah Iran modern hingga menjadi seperti Iran sekarang. Perang Teluk I. Latar belakang timbulnya Perang Teluk I, Perang Irak atau Iran. Pertikaian antara Irak dan Iran bukanlah soal baru. Sejak lama kedua negara bertentangan tersebut saling bermusuhan karena berbagai hal. Pertama, antara bangsa Arab dan bangsa Parsi selalu dipersaingkan dengan ketegangan. Bangsa Arab maupun bangsa Parsi tidak dapat menerima keunggulan atau donasi yang lain. Dalam perkembangannya, sengketa antara Irak dan Iran munculnya kembali setelah Khomeini berkuasa. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. 1. Ketika Irak berada di bawah pemerintah Saddam ingin mengembalikan daerah yang pernah dikuasai oleh kerajaan Babilonia di masa lampau. 2. Perbedaan aliran antara kedua negara, yaitu aliran Syiah Iran dan Sunni Irak. 3. Pasukan Irak berasal dari menerobos perbatasan Iran pada tanggal 22 September 1980 dikarenakan masalah perbatasan yang berlarut-larut antara kedua negara. 4. Irak secara pihak membatalkan perjanjian dan Iran tanggal 22 September 1980. 5. Kekhawatiran Salman Rushdie atas perlawanan Syiah yang dibawa oleh Ru dalam revolusi Iran. 6. Ambisi Salman Rushdie untuk tampil sebagai orang nomor satu dan dihormati di dunia Arab. 7. Percobaan pembunuhan terhadap pejabat Irak, yaitu Deputi Perdana Menteri. 2. Jalannya perang Irak-Iran berlangsung pada tahun 1998 sampai 1998. Pada tahun 1979 terjadi revolusi Islam Iran di mana Khomeini memimpin revolusi tersebut. Jalannya perang ini terbagi dalam beberapa periode antara lain. 1. Periode tahun 1980 sampai 1982, penyerbuan oleh Irak. Irak mempunyai saran yang jelas terhadap Iran. Ada dua objektif Irak yang serangannya ke Iran, yaitu menguasai wilayah strategis serta ke minyak di Iran, mencegah tersebarnya revolusi Islam di wilayah tersebut. Periode pada tahun 1982 sampai 1984, titik balik mundurnya Irak. Tak disangka militer Irak yang tadinya dianggap tak terkalahkan oleh militer Iran, ternyata situasi bisa berubah. Tiga, periode pada tahun 1984 sampai 1988,
Perang Tanker. Pada tahun 1984, Irak yang baru mendapatkan bantuan pesawat tempur Super Enter terbaru di Prancis melakukan operasi militer di laut mulai dari Muara Said hingga pelabuhan Iran di Bushehr. 4. Periode pada tahun 1987 sampai 1988 ikut campur as dampak dan dari tanker. Dampak dari perang tanker. Situasi perang tanker yang semakin membabi buta karena ikut menargetkan kapal-kapal tanker dari negara-negara yang netral, membuat Kuwait minta bantuan pihak internasional pada tahun 1986. 5. Periode tahun 1988, genjatan senjata. Pada tahun 1998, arah pertempuran mulai kembali ke arah Irak, di mana Irak berhasil meraih beberapa kemenangan penting atas Iran. Dampak Perang Teluk I. Sebagai setiap perang yang terjadi di seluruh dunia, Perang Teluk I memberikan dampak yang begitu luas kepada kedua belah pihak. Upaya yang dilakukan oleh menghentikan perang Irak dan Iran. 1. Setelah sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 September 1980 di New York, telah meminta kepada kedua belah pihak menghentikan peperangan dan permasalahan kedua belah pihak diselesaikan di meja perundingan. 2. Penyelesaian Perang Irak dan Iran. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi nomor 598 pada tanggal 20 Juli 1987. Akhir Perang Teluk I. Upaya mengakhirkan perang antara Irak dan Iran ini sejati telah berlangsung sejak awal pertempuran. Dewan Keamanan PBB merupakan pihak yang paling gencar mengupayakan perdamaian untuk kedua belah pihak. Pada tanggal 28 September 1980 dikeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 47. Sekian dari saya yang saya bisa sampaikan. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.